Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Gimana kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, ya. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada kesempatan ini. Insya Allah kita hari ini akan membahas kisah Nabi Daud alaihi salam. Silakan buka halaman 9 di buku PAI-nya. Kita baca sama-sama di halaman 9 yaitu pelajaran nomor 2 tentang Nabi Daud alaihi salam, ya. Silahkan dibuka, Bapak akan tunggu. Oke, terima kasih. Untuk hari ini kita akan menceritakan bagaimana kisah seorang Nabi Daud alaihissalam. Salah satu di antara Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israel. Ya, apa itu Bani Israel? Bani Israel adalah suatu kaum yang mana berasal dari keturunan Nabi Yakub alaihi salam, ya. Jadi Bani Israel adalah keturunan Nabi Yakub alaihi salam, ya. Nah, di antara keturunan itu berlalu sekian waktu, sekian zaman, sampailah pada masa kelahiran Nabi Daud alaihi salam. Silakan dibuka halaman 9, kita akan membacanya sama-sama. Yang pertama bagian A, Nabi Daud dan Bani Israel. Nabi Daud alaihi salam adalah putra dari seorang ayah yang bernama Yasa, ya. Jadi Yasa dan Nabi Daud keduanya adalah keturunan Bani Israel. Pada saat itu Nabi Daud dan ayahnya tinggal di suatu tempat yaitu Baitul Lahmi, atau untuk saat ini sebagian orang mengenalnya dengan Bethlehem, ya. Di mana itu? Yaitu di negeri Palestina. Pada saat itu negeri Palestina dihuni atau ditinggali oleh orang-orang Bani Israel. Nah, orang-orang Bani Israel itu memiliki seorang raja yang sangat baik, ya. Raja yang sangat baik, memperhatikan rakyatnya, kemudian mereka diperhatikan, dan raja ini mengayomi seluruh masyarakatnya. Raja tersebut bernama Raja Talut, ya. Mohon maaf, di sini Bapak menulisnya Talu, tapi yang benar adalah Talut, ya. Jadi Raja Talut pada saat itu memimpin Bani Israel di Bethlehem atau di Baitul Lahmi, Palestina, ya. Jadi perlu diingat. Jadi kalau ditanya siapa ayahnya Nabi Daud, ayahnya Nabi Daud adalah Yasa. Nah, ketika Raja Talut ini memimpin, umur Nabi Daud alaihissalam belum memasuki umur dewasa, jadi masih remaja, ya, belum dewasa. Kemudian di tempat lain ada seorang raja yang bernama Raja Jalut. Raja Jalut ini adalah raja yang sangat kejam, ya, bengis, kemudian suka menyiksa. Orang-orang Bani Israel pada saat itu ingin sekali berperang melawan Raja Jalut ini. Jadi ada dua raja, ya, hampir sama namanya tapi berbeda sifatnya, berbeda cara kepemimpinannya. Di satu sisi ada raja yang baik bernama Talut, di satu sisi yang lain ada raja yang jahat bernama Jalut. Untuk memudahkannya kita tinggal diubah. Talut itu artinya, atau kita bisa ubah menjadi taat, artinya baik, ya. Jalut untuk memudahkan kita anggap dia jahat. Jadi kalau ditanya mana raja yang baik, Talut atau Jalut, tinggal ingat Jalut jahat, Talut taat. Jadi yang mana? Iya, yang baik adalah Raja Talut. Kalau ditanya siapa yang jahat, jawabannya adalah jahat Jalut, ya. Itu sangat mudah untuk menghafalnya. Jadi Raja Talut pada saat itu ingin melawan Raja Jalut, ya. Raja yang jahat,
yang suka kezoliman, maka pada saat itu orang-orang Bani Israel yang tinggal di Bethlehem tadi dan di sekitarnya dipimpin oleh raja yang baik, yaitu Raja Talut. Mereka berperang ingin melawan raja yang jahat, yaitu Raja Jalut. Nah, pada saat perperangan itu, apakah Nabi Daud sudah dewasa? Iya, sesuai dengan yang Mister jelaskan tadi, pada saat perperangan itu Nabi Daud alaihi salam masih anak-anak, ya. Dalam artian belum menginjak masa dewasa. Ya, masih mungkin remaja atau anak-anak yang badannya sudah besar. Tapi walaupun Nabi Daud belum menyentuh usia dewasa, ayahnya Nabi Daud, siapa tadi? Yasha, menyuruh Nabi Daud dan dua saudaranya untuk ikut perang, ya. Menyuruh saudaranya Nabi Daud dan dua saudaranya ikut perang. Ketika perjalanan, berangkatlah Raja Talut untuk berperang melawan Raja Jalut. Kemudian Nabi Daud, beliau alaihi salam membawa cambuk, ya. Siapa yang tahu cambuk? Tali untuk dipecutkan. Kemudian juga membawa 5 buah batu untuk 5 buah batu dan juga cambuk. Cambuk itu untuk mengusir anjing tadinya. Jadi Nabi Daud membawa apa tadi? Tidak membawa pedang, karena Nabi Daud masih kecil, jadi tidak kuat mengangkat pedang besi yang besar. Nabi Daud hanya membawa seutas cambuk atau tali cambuk itu, kemudian membawa 5 buah batu. Nah, ketika perjalanan, bertemulah pasukan Raja Talut di sebuah sungai, ya. Perintahnya Raja Talut pada saat itu, jangan minum lebih dari minum 1 teguk. Jadi semua pasukannya pada saat di sungai itu diperintahkan oleh Raja Talut hanya boleh meminum 1 tegukan, ya. Tapi apa? Memang manusia sifatnya suka tidak mengikuti perintah dari rajanya atau pimpinannya. Ada saja orang-orang yang tidak mengikutinya. Nah, di antara itu banyak yang minum lebih dari 1 tegukan. Akhirnya apa? Ketika selesai minum, sebagian merasa kenyang dan akhirnya takut menuju medan perang. Maka sebagian kabur, ya. Itu pasukan-pasukan yang terlihat pasukan yang penakut. Kenapa? Sudah mereka tidak mengikuti perintah rajanya, kemudian mereka juga tidak ikut berperang. Mereka takut. Akhirnya hanya sedikit yang berani melanjutkan perjalanan menuju perperangan melawan Raja Jalut yang jahat, ya. Di antaranya yang berani berangkat pada saat itu adalah Nabi Daud alaihi salam, ya. Nah, kemudian bertemulah 2 pasukan ini. Yaitu pasukan Raja Talut dan juga pasukan Raja Jalut. Kemudian terjadi perperangan, kemudian keluarkan pedang lain sebagainya. Setelah terjadi perperangan antara pasukan itu, dengan angkuhnya seorang Raja Jalut, memang terkenal sangat kejam, terdengar sangat zalim dan bengis, menantang duel siapa yang berani melawan Raja Jalut, ya. Jadi ketika sedang berperangan, Raja Jalut menantang, siapa yang berani lawan saya? Ayo, siapa yang berani? Kemudian dari pasukan Raja Talut muncullah seorang yang berani melawan Raja Talut, melawan Raja Jalut, yaitu seseorang yang sangat berani, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Padahal Nabi Daud alaihissalam pada saat itu usianya masih anak-anak atau remaja, belum sampai ke usia dewasa. Nah, ketika Raja Jalut melihat
Nabi Daud alaihissalam masih kecil, seperti misalnya melawan anak-anak, kan terlihat lucu ya. Maka Raja Jalut itu tertawa terbahak-bahak ya. Tertawa. Kenapa? Karena dia tidak akan menyangka yang melawannya itu adalah seorang anak kecil. Padahal anak kecil itu adalah seorang nabi yang seseorang yang pada nantinya akan menjadi seorang nabi. Ya. Maka tertawalah Raja Jalut. Siapa yang ingin melawannya, ternyata yang melawannya adalah anak kecil. Tapi Nabi Daud sedikit pun tidak merasa sedih, tidak berkecil hati, karena Nabi Daud alaihissalam seorang yang pemberani. Maka berduel berperang. Berduel. Ketika itu Nabi Daud membawa, tadi bisa dijelaskan, membawa cambuk ya. Membawa cambuk. Dia pecutkan cambuk itu tepat di lehernya Jalut. Ya, ketika dipecutkan tepat mengenai leher Jalut, sehingga Jalut jatuh dan terpelanting dari atas kudanya. Jadi Jalut tadi di atas kuda, ketika dipecutkan cambuk oleh Nabi Daud alaihissalam, jatuhlah Jalut tadi. Ketika jatuh, Nabi Daud langsung mengambil batu yang tadi dia bawa, kemudian dia melempar ke arah Jalut dan mengenai matanya. Sudah kesakitan, aduh, lehernya sakit kena cambuk ya. Bapak jelaskan ya, cambuk yang itu adalah cambuk yang ujungnya sangat tajam ya. Jadi ketika mengenai kulit itu akan bisa membuat luka. Jadi ketika mengenai leher akan kesakitan sekali. Ketika jatuh, Nabi Daud tidak mengambil tidak berlama-lama, mengambil batu kemudian melempar Jalut yang jahat ini dengan batu tersebut. Setelah tidak berdaya, tidak bisa melawan, kemudian Nabi Daud mengambil pedang milik Raja Jalut sendiri. Ya. Nabi Daud langsung mengambil pedangnya dari Raja Jalut, kemudian dia menarik dan menikamnya dan membunuhnya, ya. Jadi pelajarannya adalah tidak peduli sebesar apapun musuhnya, kalau dia merasa benar atau dia di atas kebenaran, maka tidak boleh takut. Ketika Raja Jalut mati, maka seluruh pasukannya banyak berlarian. Kenapa? Tidak ada lagi raja yang akan memimpin mereka. Mereka semuanya adalah pengecut. Orang-orang yang jahat itu adalah pengecut, ya. Kemudian berlari semuanya, berlari hingga akhirnya menanglah Raja Talut atas Raja Jalut, ya. Menanglah kebaikan di atas kejahatan. Pada saat itu Raja Talut sangat kagum dengan keberanian Nabi Daud alaihissalam, ya. Karena Raja Talut melihat ada kepemimpinan pada sosok seorang Nabi Daud alaihissalam. Maka pada saat itu Bani Israel dipimpin oleh Raja Talut. Berlalu waktu sampai akhirnya Raja Talut akhirnya meninggal dunia. Raja Talut digantikan posisinya oleh seorang Nabi Daud alaihi salam. Jadi Nabi Daud alaihi salam ketika Raja Talut meninggal, dia naik menjadi seorang raja. Jadi bisa dikatakan Nabi Daud alaihi salam adalah seorang raja, Nabi Daud alaihi salam adalah seorang nabi, dan Nabi Daud alaihi salam adalah seorang rasul, ya. Nah, setelah itu kemudian kita lihat di bab selanjutnya, bagian selanjutnya. Nabi Daud alaihi salam diangkat sebagai nabi dan juga sebagai raja. Nabi Daud memimpin Bani Israel sebagai raja, dan Nabi Daud memimpin Bani Israel sebagai nabi. Nabi Daud diberi sebuah mukjizat, yaitu diberi kitab yang bernama kitab Zabur. Ya, jadi ada 5 kitab yang perlu kita ketahui, yaitu Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur, dan Suhuf.
Nah, Zabur ini diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Dan Nabi Daud memimpin pasukan atau Nabi Daud memimpin Bani Israel dalam kebijaksanaan. Dan kemudian mukjizat Nabi Daud memiliki dua mukjizat yang cukup terkenal, yaitu Nabi Daud alaihissalam memiliki suara yang merdu. Kemudian Nabi Daud juga bisa melunakkan besi dengan tangannya, ya. Jadi besi yang memang sangat kuat sekali, bahkan kita pukul pun tidak bisa, susah untuk bengkoknya, tapi dengan tangan Nabi Daud alaihissalam besi tersebut bisa lunak. Itu adalah salah satu mukjizat Nabi Daud, ya. Selain juga memiliki suara yang merdu. Jadi poin yang kita dapatkan dari kisah kisah Raja Jalut dan Raja Talut adalah setiap kebatilan atau kejahatan pasti akan kalah dengan yang namanya kebenaran. Kemudian yang kedua, walaupun kecil, Nabi Daud tidak takut. Kenapa? Dia adalah menegakkan kebenaran karena Allah selalu berpihak kepada yang benar. Kemudian yang ketiga, perintah pemimpin harus selalu ditaati selama tidak bertentangan dengan perintah Allah. Tadi Raja Talut memerintahkan pasukannya untuk minum tidak lebih dari 1 tegukan. Kenapa? Raja Talut tahu kalau lebih dari 1 tegukan maka pasukannya akan merasa takut karena sudah merasa kenyang dan merasa malas, ya. Maka tidak boleh dilanggar perintah pemimpin selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan perintah Allah. Kemudian yang keempat adalah agama Islam harus diperjuangkan dengan cara yang benar dan penuh keberanian, ya. Jadi 4 hal tadi yang bisa kita pelajari dari kisah Nabi Daud alaihissalam. Tentu banyak lagi kisah-kisah tentang Nabi Daud yang akan kita ketahui, tapi untuk saat ini di materi ini cukup bagaimana Nabi Daud kecil kemudian ketika menjadi seorang nabi, ya. Anak-anakku sekalian, untuk saat ini silakan mengerjakan halaman 13 dan 14, ya. Boleh dikumpulkan sampai hari Jumat, ya. Boleh mengerjakan halaman 13 dan halaman 14 dan dikumpulkan paling lambat hari Jumat. Insya Allah tadi penjelasan Mister mohon maaf untuk hari ini tidak bisa kita siaran secara langsung atau Zoom atau melalui Google Meet, tapi kita hanya melalui YouTube atau perantara video saja, ya. Terima kasih. Insya Allah pekan depan kita akan bertemu lagi untuk Zoom meeting dan pertemuan live lainnya, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.